Sekarang banyak sekali orang yang dapat berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dengan mudah dan cepat. Bahkan, kita berpindah dari satu negara ke negara lain pun bisa dalam hitungan jam. Bahkan, jika kita pergi keluar kota, bisa dalam hitungan menit. Tahukah kalian bahwa negara kita menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap perkembangan teknologi pesawat terbang? Siapakah tokoh di balik perkembangan teknologi pesawat terbang tersebut? Halo sahabat Rumah Belajar, kembali lagi bersama saya Herin Herlina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi transportasi. Tujuan pembelajarannya adalah mampu mengenal transportasi tradisional, transportasi modern, mengetahui jenis-jenis dan perkembangannya. Sahabat Rumah Belajar, kenapa ya alat transportasi itu sangat penting bagi manusia, apalagi di zaman sekarang? Sahabat Rumah Belajar, ternyata alat transportasi ini dipakai untuk kita berpergian atau perpindahan dari tempat yang satu ke tempat lain. Bisa dimudahkan dengan berbagai alat transportasi yang semakin canggih. Digunakan secara efektif, efisien, dan bijak. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa menggunakan tenaga manusia ataupun mesin. Zaman dahulu, sebelum ada mesin, perpindahan tersebut dilakukan oleh tenaga makhluk hidup seperti manusia, berjalan, atau menggunakan tenaga hewan seperti sapi atau kuda. Nah, itu tadi adalah pengertian dari teknologi transportasi tradisional. Sekarang, teknologi transportasi modern itu apa ya? Teknologi transportasi modern adalah perpindahan manusia atau barang yang menggunakan bantuan mesin. Dan biasanya bisa dilakukan dengan cepat atau dengan mudah. Sebelum kita mengenal contoh-contoh kendaraan, ternyata transportasi itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, darat, air, dan yang terakhir, udara. Ingat ya, dibagi menjadi 3 jenis, darat, air, udara. Transportasi darat, yaitu kendaraan yang digunakan di daratan. Contohnya mobil, motor, beca, dan lain-lain. Sekarang transportasi air, yaitu kendaraan yang dipakai di perairan. Contohnya perahu, kapal feri, kapal selam, dan lain-lain. Yang terakhir, teknologi transportasi udara. Contohnya apa ya sahabat Rumah Belajar? Ada yang tahu? Ya, pesawat dan helikopter. Nah, sahabat Rumah Belajar, ternyata almarhum Bapak B.J. Habibie itu adalah sebuah tokoh yang sangat berpengaruh di bidang pesawat, diakui oleh negara Jerman bahkan seluruh dunia. Keahliannya, kepintarannya dituangkan di teori krek pesawat terbang. Bahkan beliau mendapatkan gelar Bapak Dirgantara Indonesia. Keren kan? Semoga sahabat Rumah Belajar pun dapat mengikuti jejak almarhum Bapak B.J. Habibie. Sahabat Rumah Belajar, ternyata ada transportasi khusus. Kenapa harus disebut transportasi khusus? Karena transportasi khusus itu bertujuan untuk kegiatan tertentu. Kegiatan apa ya? Contohnya apa saja? Ada yang tahu?
Coba sahabat rumah belajar dengarkan bunyi berikut ini. Kendaraan apakah itu? Ya, ambulan. Contoh dari transportasi khusus itu adalah ambulan yang bertujuan mengantarkan orang yang sakit ke rumah sakit. Contoh lainnya adalah pemadam kebakaran, juga truk. Sahabat rumah belajar, tentu sekarang sudah mengetahui ya apa itu teknologi transportasi, jenis-jenis transportasi, kegunaan dari transportasi itu sendiri, bahkan sampai transportasi khusus. Itulah materi tentang perkembangan teknologi transportasi. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.